Halo teman-teman, saya Wira, saya ahli gizi. Nah, di video kali ini saya bakal ngasih tahu nih tutorial cara ngentri identitas balita, kemudian mengubah atau mengedit data identitas, kemudian juga menghapus dan mengembalikan yang sudah terhapus. Nah, kalau pengen tahu caranya, kita simak caranya bareng-bareng di video kali ini. Nah, ini dia caranya teman-teman. Nah, jadi kalau udah buka Sigisi Terpadu, klik aja PPKBM. Nah, kalau udah masuk kayak gini, udah di aplikasinya PPKBM, klik aja menu entry, terus pilih yang balita. Terus kalau udah, kita tinggal pilih aja yang tambah balita ini di menu ini. Nah, kalau udah diklik, nah ini masuk kayak gini kan, tinggal dilengkapi aja datanya. Dia anak keberapa, ditulis, kemudian tanggal lahirnya itu berapa, dipilih, kemudian jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki, tinggal pilih aja. Terus nomor kakaknya, sebisa mungkin ini real gitu ya, tapi karena ini latihan, jadi aku ngasal aja nomor kakaknya. Tapi kalau teman-teman ngisi beneran, jangan lupa diisi yang real gitu, biar mudah. Terus nikahnya diisi, kalau dia anak baru lahir kan belum punya nikah, kita bisa pakai checklist ini untuk sementara, tinggal nanti diubah. Caranya nanti aku kasih tahu ngubah datanya. Terus namanya, nah kalau anak yang baru lahir kan juga nggak punya nama gitu ya. Jadi bisa nih kayak gini, bayi, nyai, misal namanya Mirnawati gitu ya, tulis. Kemudian isi juga apa namanya berat badan lahir itu berapa, kemudian panjang badan lahirnya juga diisi gitu. Nah, oh ya teman-teman terus jangan lupa KIA diisi ya. Misalnya dia punya apa enggak gitu. Terus inisiasi menyusui dini juga diisi nih. Dia dilakukan apa enggak? Kalau enggak ya enggak, kalau dilakukan ya lakukan. Dan oh ya, untuk IMD ini dipastikan teman-teman benar-benar dilakukan IMD berdasarkan definisi operasionalnya. Jadi ada minimal 1 jam gitu ya. Jadi kalau belum 1 jam dia nggak dianggap IMD. Nah terus nama orang tuanya ditulis, misalnya Mirnawati. Kemudian NIK orang tuanya itu juga ditulis. Oh iya, ini nama orang tuanya juga bisa tambahin nama bapaknya gitu ya. Jadi di sampingnya Bu Mirnawati ini tinggal ketik aja nama bapaknya itu siapa buat bantu aja gitu. Nah, terus jangan lupa juga ditulis di situ nomor HP-nya, nomor HP si orang tuanya itu berapa, ditulis aja. Di sini aku ngasal ya. Tapi kalau teman-teman ngisi harus real gitu. Terus pilih juga dia penduduk desa mana. Di sini aku contoh di penduduk desa Tegalsari, terus posyandunya juga dipilih. Nah, di sini saya contoh dia posyandu Curug gitu. Nah, kalau udah dipilih, tulis alamat lengkapnya. Jadi di sini juga ditulis. Ini juga contoh aja ya ini teman-teman, bukan real gitu karena memang ini buat latihan aja. Terus RT-nya berapa ditulis, kemudian RW-nya juga berapa ditulis. Nah, kalau udah klik simpan, nah muncul kayak gini, diklik oke karena kita yakin data ini udah benar, kita simpan. Nah, ini data berhasil disimpan, klik oke aja. Nah, nanti otomatis dia akan masuk ke menu daftar balita. Nanti akan muncul di paling atas nih harusnya nih. Kita cek aja. Nah ini dia. Jadi benar udah berhasil di-input. Nah, kalau misalnya 1 minggu kemudian dia udah punya NIK, namanya berubah, kita tinggal ubah aja. Cara ngerubahnya, teman-teman bisa klik mana bentar, di warna biru ini, klik ubah. Nah, di tombol biru ini, yang pensil ini, klik ubah, dia akan muncul sini. Di kayak kayak tadi kayak waktu awal apa ya, nambah balita. Nah, ini tinggal diperbaiki datanya. Misalnya NIK-nya udah punya nih yang real. Jadi kita ubah aja NIK-nya misal seperti ini. Ini contoh aja teman-teman. Terus namanya karena dia udah punya nama sendiri, jadi kita tulis aja namanya siapa. Misal di sini jadi Anissa Salsabila gitu ya. Nah, kalau udah data lain kalau memang mau ada yang dirubah silahkan diubah. Kalau nggak ada ya udah dicek aja. Itu udah benar, semuanya udah benar. Dari awal, dari atas sampai bawah udah benar. Semuanya ya sampai alamat RT RW udah benar, tinggal kita klik simpan. Balik lagi ini klik OK. Nanti kalau udah muncul notifikasi kayak gini nih. Nah, ini udah berhasil diubah gitu ya. Nah, ini muncul di paling atas lagi. Gitu ini data anak yang namanya Anissa Salsabila. Nah, kalau misalnya ini kan latihan, mau dihapus nih, kita bisa klik ini yang silang ini warna merah hapus. Udah kita klik hapus. Jadi kita klik aja nih. Nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini diklik OK. Kita yakin mau menghapus gitu ya. Nah, kalau udah kehapus, dia akan hilang dari daftar balita. Nah, ini udah nggak ada nih. Kalau kita cari pun yang namanya Anissa Salsabila, kalau memang di desa itu nggak ada yang namanya sama ya, kita cari, itu akan kayak gini. Nah, data tidak ditemukan. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman lupa atau nggak sengaja kehapus gitu, ada balita yang kehapus, kita bisa mengembalikan data yang udah dihapus. Kita klik ini, daftar balita hapus, nanti muncul seperti ini, kita filter aja. Tadi yang nggak sengaja dihapus yang mana nih misalnya?
pilih desanya, misal tadi Tegalsari, misalnya tadi Anissa Salsabila nggak sengaja kehapus gitu ya. Klik aja tuh, terus posyandunya pilih, nih posyandu Curug, usianya juga pilih, boleh, enggak juga nggak apa-apa lah ya. Misalnya kita lupa di usia berapa, terus kita cari data aja. Nah, nanti muncul nih data balitanya, siapa aja yang udah pernah dihapus. Kita scroll aja ke bawah, cari yang namanya Anissa Salsabila mana. Nah, ini tinggal dicari aja yang namanya Anissa Salsabila yang tadi kita hapus. Misalnya kita mau kembali ini. Ini kalau nggak ada, kita next aja ke halaman selanjutnya. Sampai ketemu nih yang namanya Anissa Salsabila. Ini di halaman selanjutnya kita cari juga ke bawah terus, scroll sampai ketemu yang namanya Anissa Salsabila. Nah, ini dia yang namanya Anissa Salsabila. Nah, kalau mau kembaliin, klik aja yang hijau ini gitu. Nanti otomatis dia masuk ke daftar balita lagi gitu. Nah, udah selesai teman-teman. Itu aja caranya. Jangan lupa di logout kalau udah melakukan sesuatu. Nah, ini ya caranya, klik logout. Nah, ini udah selesai. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.